Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 kelas Gizi C 2019 akan melakukan analisis mineral dengan menggunakan metode titrasi dengan 3 metode, yaitu metode Moore, metode kompleksimetri, dan metode Polhard dengan menggunakan fraksi lab. Yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Sukma, kemudian Yeni Panjaitan, Dewi Maharani, Sarmarina Sitanggang, Rahma Mayang Yulia Manurung, dan Mega Aulia Rizky Munte. Sekarang kita akan melakukan simulasi dengan metode Moore. Pada metode ini, hal yang pertama kita lakukan adalah membersihkan biuret dengan 5 ml silver nitrat. Setelah dibersihkan, buang cairan silver nitrat ke dalam gelas kimia. Kita pindahkan gelas kimia ke biuret dan kita buang cairan yang ada di dalam biuret. Selanjutnya, buka cairan AgNO3. Nah, kemudian ambil jarum atau pipet makro. Kemudian isi cairan AgNO3 dengan 5 ml cairan AgNO3. Kemudian ke dalam tabung Erlenmeyer buang ujung pipet atau jarum pipet. Nah, selanjutnya bersihkan cairan yang ada di biuret, kemudian gelas disisihkan. Selanjutnya, kita membuka cairan AgNO3, masukkan corong ke atas ke dalam biuret, kemudian tuangkan larutan AgNO3 ke dalam biuret. Selanjutnya, tutup cairan AgNO3. Nah, di sini di pompa pipet otomatis dengan ukuran 25 ml. Yang kita isi adalah cairan NaCl. Kita ambil 25 ml cairan NaCl, kemudian kita masukkan ke gelas Erlenmeyer. Tutup kembali botol cairan NaCl dan buang jarum pipet pompa otomatis. Kemudian isi pipet mikro dengan ukuran 1 ml untuk mengambil cairan potasium kromet. Pertama kita ambil jarumnya dulu, lalu ambil cairan potasium kromet dan masukkan ke gelas Erlenmeyer. Nah, setelah itu tutup dan setelah itu bersihkan. Nah, di sini cairan akan diaduk sampai rata, kemudian kita tutup botol potasium kromet. Nah, selanjutnya hal yang kita lakukan adalah kita memindahkan gelas Erlenmeyer ke biuret. Kemudian di sini kita aduk hingga tercampur rata sampai berubah warna. Nah, di sini sudah terjadi
sedikit perubahan warna dan warna sudah tampak. Stop. Nah, di sini kita mendapat nilai 3. Nah, di sini kita isi untuk awal volume AgNO3 itu adalah 0. Yang selanjutnya untuk finalnya ada 30 dan sama nilainya yaitu 30. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua dengan metode yang sama, yaitu metode Moore. Nah, di sini kita isi atau kita masukkan corong ke dalam biuret dan kita isi menggunakan cairan AgNO3. Setelah terisi, kita tutup botol cairan AgNO3. Kemudian di sini kita isi yaitu 25 ml untuk mengambil cairan NaCl. Kemudian kita masukkan ke gelas Erlenmeyer. Dan jangan lupa untuk tetap membersihkan ujung pipet otomatis. Kemudian botol NaCl kita tutup. Nah, di sini kita isi yaitu 1 ml untuk mengambil cairan potasium kromat. Kita ambil jarumnya terlebih dahulu, baru kita mengambil cairan potasium kromat, kemudian kita masukkan ke gelas Erlenmeyer. Oke, setelah itu tetap membersihkan atau membuang jarum yang sudah digunakan. Diaduk sebentar agar tercampur rata dan menutup botol potasium kromat. Selanjutnya, setelah semua sudah diaduk, lanjut untuk mencampurkan kedua bahan tersebut. Nah, sama seperti hal yang tadi, kita tunggu sampai terjadi perubahan warna. Setelah terjadi perubahan warna, dapat kita hentikan. Ya, nah kita dapat nilai yaitu 34. Sama seperti pengisian yang pertama, hasil yang kita dapat yang kedua adalah 34. Selanjutnya juga 34. Oke, selanjutnya untuk metode yang ketiga. Untuk metode yang ketiga sama seperti metode yang pertama dan kedua. Kita memasukkan corong, kemudian kita buka cairan botol AgNO3, kemudian kita masukkan ke biuret. Setelah itu tutup botol AgNO3. Nah, di sini di pompa pipet otomatis kita mengisi 25 ml untuk mengambil cairan NaCl. Ambil sebanyak 25 ml, kemudian masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Nah, jangan lupa untuk tetap membuang pipet atau ujung yang sudah dipakai, kemudian menutup botol NaCl. Nah, di sini kita mengisi 1 ml untuk mengambil cairan potasium. Ambil jarum, kemudian isi pipet makro dengan cairan potasium, kemudian masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer.
Setelah itu buang ujung pipet. Diaduk sebentar hingga tercampur rata. Dan tutup potasium atau cairan botol potasium kromet. Selanjutnya, setelah sudah diaduk, kita masukkan gelas Erlenmeyer ke biuret, kemudian diaduk. Sama seperti percobaan 1 dan kedua, kita melihat sampai terjadi perubahan warna. Oke, dan kita dapat nilai 34. Sama seperti pengisian percobaan pertama dan percobaan kedua, untuk awalnya yaitu 0, yang kedua ada 34, yang selanjutnya juga ada 34. Dan di sini kita langsung mengisi rata-ratanya. Yaitu 32,667. Oke, eksperimen untuk virtual lab dengan metode Moore telah selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode kompleksometri menggunakan EDTA. Lanjut, Yan. Next. Bersihkan dulu buretnya menggunakan cairan. Sebanyak yang pertama kita bersihkan dulu. Kemudian letakkan corong di atas buret. Sebelum kita meletakkan corong di atas buret, kita membuang dulu cairan yang kita taruh tadi ke buret menggunakan gelas kimia. Kita membersihkan buret 2 kali. Selanjutnya kita buang lagi. Setelah itu, letakkan corong di atas buret. Kemudian buka larutan 0,01 EDTA. Kemudian masukkan melalui corong ke dalam buret. Kemudian tutup kembali. Setelah itu buka larutan. Oke. Setelah itu kita buka larutan MEDTA 0,01. Kemudian masukkan ke dalam corong. Ke dalam buret menggunakan corong. Tutup kembali larutan MEDTA. Kemudian isi ini dengan 25 ml. Pindahkan alat tersebut ke dalam gelas ukur. Ke water sample. Kemudian buanglah ke dalam tong sampah. Dibersihkan pipet otomatisnya.
Setelah itu kita isi dengan volume 5 ml pada pipet mikro. Setelah itu buka tutup amonia buffer, lalu masukkan ke larutan amonia buffer sebanyak 5 ml. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu buang pipet, buang setelah itu tutup kembali. Buka larutan 0,03 mg Cl2, kemudian ambil menggunakan pipet tetes dan masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Selanjutnya tutup. Selanjutnya apa lagi, Din? Pipet tetesnya tadi udah dibersihkan kan? Udah dibersihkan. Udah. Kemudian buka larutan EBT. Buka larutan EBT, ambil menggunakan pipet tetes dan masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Selanjutnya diguncang sampai berubah warna. Sampai berwarna merah muda. Kemudian letakkan letakkan Erlenmeyer di bawah buret untuk menampung larutan MgCl2 ke dalam buret. Kemudian diguncang, diaduk sampai berubah warna, stop. Dan kita mendapatkan hasilnya 16. Ini observasi notnya. Pada percobaan 1, yang pertama itu 0, final volumenya 16, dan volume 16. Selanjutnya percobaan kedua, sama seperti percobaan pertama tadi. Yang pertama adalah kita membersihkan buret menggunakan cairan sebanyak 2 kali. Dan kita buang ke dalam tabung gelas kimia. Selanjutnya buka tutup larutan 0,01 mEDTA. Masukkan yang ke dalam buret menggunakan corong. Kemudian tutup kembali. Ini kita isi 25 ml. Kemudian pindahkan 25 ml air ke dalam labu kerucut.
Kemudian buang ujung alat ke tempat sampah. Selanjutnya kita mengisi pada pipet mikro itu 5 ml. Dan pasang jarumnya. Kemudian tambahkan 5 ml larutan buffer amonia ke dalam labu kerucut atau Erlenmeyer. Kemudian buang jarum ke tempat sampah, tutup kembali larutan amonia buffer. Selanjutnya buka tutup larutan 0,03 mili MgCl2. Kemudian ambil menggunakan pipet tetes dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tutup kembali larutan MgCl. Selanjutnya bersihkan pipet tetesnya. Kemudian buka tutup larutan EBT. Ambil larutan EBT menggunakan pipet tetes dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian diaduk sampai berubah warna. Tutup kembali larutan EBT-nya. Kemudian bersihkan pipet tetesnya. Selanjutnya letakkan Erlenmeyer ke bawah buret untuk menampung larutan MgCl2 yang ada di dalam biuret tersebut. Sambil diaduk-aduk, kita tunggu dulu dan stop. Kita mendapatkan hasil di observasi note-nya. Yang pertama itu 0, sama kayak percobaan 1. Yang kedua tadi 30, final volumenya 30. Selanjutnya percobaan 3 dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya percobaan ketiga. Yang pertama, buka tutup larutan ETA. Ya. Isi buret dengan larutan ETA 0,01 menggunakan corong kaca lalu catat awal. Tutup kembali larutan ETA. Buka tutup sampel air. Isi kolom alat dengan 25 ml. Pindahkan 25 ml sampel air ke dalam labu kerucut. Buang ujung alat ke tempat sampah. Buka tutup amonia buffer. Isi pada kolom pipet 5 ml dan pasangkan jarumnya. Tambahkan 5 ml buffer amonia ke dalam labu kerucut. Buang jarum pipet ke tempat sampah. Tutup kembali buffer amonia. Buka tutup larutan 0,03 MgCl2. Ambil menggunakan pipet tetes dan masukkan ke dalam labu kerucut Erlenmeyer. Tutup kembali larutan 0,03 MgCl.
Buang ujung pipet tetes sisa larutan. Buka tutup larutan EBT. Ambil larutan EBT menggunakan pipet tetes. Masukkan larutan EBT ke dalam labu kerucut dan diguncangkan agar tercampur. Tutup kembali larutan EBT. Buang ujung pipet ke tempat sampah. Letakkan labu kerucut di bawah buret untuk menampung larutan MgCl2 dalam buret. Larutan dalam buret masuk ke labu sambil diguncangkan agar tercampur dan menghasilkan warna biru. Di mana observasi not yang pertama itu 0. Yang kedua, yang selanjutnya ada 32. Dan selanjutnya juga ada 32. Maka Nilai rata-ratanya 13. 26, Bu. 26. Iya, 26. Maaf. Iya, ya. Oke, metode kompleksometri sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dalam titrasi Volhard, langsung saja masuk ke dalam metode percobaannya. Sebelum kita melakukan terlebih dahulu, buret dibersihkan dengan suling air sebanyak 2 kali. Dan 1 kali menggunakan larutan KSCN. Terlebih dahulu corong diletakkan di atas buret. Kemudian masukkan larutan. Selanjutnya buka kembali tutup larutan KSCN. Masukkan ke dalam corong. Selanjutnya tutup larutan. Isi pada kolom pompa otomatis sebanyak 10 ml. Dan buka tutup sampel air. Ambil menggunakan pompa otomatis. Dan selanjutnya larutan dimasukkan ke Erlenmeyer. Tutup kembali larutan KSC water sample dan jangan lupa membuang ujung pompa otomatis ke tempat sampah. Selanjutnya buka tutup larutan AgNO3. Isi pada kolom pompa otomatis sebanyak 25 ml. Selanjutnya ambil larutan AgNO3 dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Tutup kembali botol larutan dan buang ujung pompa otomatis. Selanjutnya, buka tutup larutan nitrobenzen.
dan isi pada kolom pipet mikro sebanyak 2 ml. Ambil larutan menggunakan pipet mikro dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Tutup kembali botol larutan dan buang ujung pipet. Isikan pada kolom pipet mikro sebanyak 1 ml. Dan buka tutup larutan ferric alum. Pasangkan jarum pipet mikro dan ambil larutan. Dan dimasukkan ke labu Erlenmeyer. Tutup larutan dan buang ujung pipet mikro. Selanjutnya letakkan labu Erlenmeyer di bawah buret dan buka tutup buret masuk ke labu Erlenmeyer sambil larutannya diguncang-guncang sampai berubah warna. Setelah terjadi perubahan warna bisa dihentikan. Selanjutnya kita mengisi cetakan 0 ml dan volume akhirnya sebanyak yaitu 18 ml. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan Volhard yang kedua dengan metode tahap-tahapnya itu sama. Yaitu pertama dibuka tutup larutan KSCN. Dimasukkan ke dalam buret melalui corong. Larut isi 10 ml pada kolom pipet otomatis dan buka tutup sampel air dan diambil menggunakan pipet otomatis. Selanjutnya dimasukkan ke labu Erlenmeyer. Ditutup kembali botol sampel air dan ujung pompa otomatis dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya gunakan pompa otomatis ke dalam labu Erlenmeyer. (25 ml). Kemudian larutan ditutup dan ujung pompa otomatis dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya akan menggunakan larutan nitro 2 ml pipet otomatis dan diambil larutan nitrobenzen dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya larutan diguncang agar larutannya tercampur.
Selanjutnya isi mililiter dan larutan ferik alum dibuka dan diambil menggunakan pipet mikro, ditambahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Sebanyak berapa, Sar? Gak dengar tadi. 1 mililiter. Dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian letakkan labu Erlenmeyer di bawah buret. Buka tutup buret sehingga larutan KSCN masuk ke dalam labu Erlenmeyer. Sambil larutan dalam Erlenmeyer diguncang sehingga terjadi perubahan warna. Jika telah terjadi perubahan warna, bisa dihentikan. Dan yang kedua juga 26. Lanjut, Sarah. Selanjutnya melakukan percobaan 3 dengan tahap yang sama. Pertama menggunakan larutan KSCN. Larutan dimasukkan ke dalam buret menggunakan corong. Selanjutnya, Kemudian isi pada kolom mililiter sebanyak 10 mililiter. Kemudian sampel air, akan pompa otomatis dan larutan ditutup kembali, serta ujung pompa dibuang ke tempat sampah. Kemudian isi sebanyak 25 ml pada pompa otomatis untuk mengambil larutan AgNO3. Larutan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Larutan ditutup kembali dan ujung pompa otomatis dibuang. Selanjutnya, buka larutan nitrobenzen dan isi pada kolom pipet mikro sebanyak 2 ml. Kemudian larutan nitrobenzen ditambahkan ke labu Erlenmeyer. Selanjutnya larutan diguncang hingga tercampur. Kemudian buka larutan ferik alum dan isi pada kolom pipet mikro sebanyak 1 ml untuk mengambil larutan ferik alum.
Dan larutan tersebut ditambahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian, labu Erlenmeyer diletakkan di bawah buret dan dibuka tutup buret sehingga larutan KSCN masuk ke dalam labu Erlenmeyer sambil diguncang. Jika telah terjadi perubahan warna, larutan bisa dihentikan. Selanjutnya kita mengisi observasi 24. Oh. Karena 24 ini 24. Sehingga dari ketiga percobaan didapatkan rata-rata yaitu 0,67. Telah selesai. Oke, terima kasih. Penutup. Sangat belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih.